Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alvin Ardani dengan NIM akhir 183 dari kelas Simulasi Sistem Industri kelas TIC. Di mana di sini saya ingin memaparkan mengenai cara menggunakan ataupun simulasi dari pro model yang ada pada studi kasus 1. Di mana pada studi kasus 1 didapatkan PT Nusantara adalah perusahaan bergerak pada bidang manufaktur yang memproduksi plastik, di mana urutan dari proses produksinya adalah dari gudang bahan baku, peleburan, pencetakan, finishing hingga ke gudang plastik jadi. Oke, selanjutnya adalah kita langsung masuk ke pro modelnya. Kemudian pada pro model di sini adalah tampilan kosong di mana kita menggunakan file kemudian new. Nah, setelah itu akan mendapatkan tampilan kosong seperti ini untuk layoutnya. Nah, nanti setelah tampilan kosong ini kita pilih ke location di sini. Nah, nanti dari location grafik ini terdapat beberapa komponen atau elemen yang kita bisa gunakan sebagai ilustrasi dari pro model kita. Nah, pertama adalah di sini kita memasukkan adalah dari persoalan adalah dari gudang bahan baku. Nah, kita masukkan ilustrasi gudang atau gudang bahan baku di sini. Sebelum itu kita checklist icon new di sini, kemudian kita cari di sini misalnya gudang bahan baku, kemudian kita pindahkan ke sini. Kemudian ada mesin peleburan, kemudian ada mesin pencetakan, kemudian ada mesin finishing, hingga kembali lagi ke gudang plastik jadi. Nah, pada awalnya gambar-gambar ini tidak memiliki komponen ataupun penjelasan tulisan. Nah, untuk menambahkan penjelasan tulisan, kita pada grafik di sini kita unchecklist untuk new-nya. Kemudian huruf A atau teks di sini kita klik, kemudian kita pindahkan ke sini. Misalnya kita klik di sini, contohnya seperti ini. Nah, nanti akan mendapatkan tulisan. Nah, karena ini saya sudah memilikinya, maka tidak perlu saya masukkan kembali. Oke, setelah itu adalah dari location kita edit untuk cap dari tiap-tiap gudang, di mana gudang memiliki cap senilai 50. Nah, di sini gudang bahan baku, kemudian gudang plastik jadi itu kita masukkan capnya adalah bernilai 50. Oke, setelah kita masukkan location, selanjutnya adalah entities. Entities ini tujuannya adalah untuk menjadikan raw mineral, di mana di sini kita masukkan raw mineral ini ke dalam sini, kemudian nanti kita rename namanya menjadi plastik misalnya, karena studi kasus di sini adalah perusahaan plastik. Kemudian untuk speednya kita normalkan, kemudian status juga kita gunakan pengaturan normalnya. Tapi untuk pada grafik di sini kita edit, kemudian dimensinya kita atur menjadi bernilai 15. Kemudian kita oke, kita oke. Nah, kemudian akan menampilkan di sini icon dari material kita yaitu berupa plastik. Oke, selanjutnya setelah itu kita langsung menuju ke proses, di mana pada proses akan ada tampilan kosong untuk kolom proses dan juga kolom routing. Pertama adalah dari kolom proses kita masukkan di sini materialnya plastik. Kemudian locationnya kita masukkan gudang bahan baku karena dari awal alurnya adalah dari gudang bahan baku. Kemudian untuk operationnya kita kosongkan terlebih dahulu. Untuk routingnya pada baris gudang location gudang bahan baku, pertama kita masukkan di sini plastik. Kemudian untuk destination adalah peleburan karena dari gudang bahan baku kita akan menuju ke peleburan. Kemudian untuk move logicnya kita masukkan di sini tampilan awalnya adalah kosong. Kemudian kita pilih build di sini, kita pilih move for, kemudian keypad kita masukkan 1,5, kemudian masukkan menit. Nah, karena di sini saya sudah memasukkan, maka tidak perlu saya masukkan kembali. Nanti akan muncul tampilan seperti ini jika kalian ketik paste. Kemudian kita langsung close saja, maka akan muncul di sini. Kemudian selanjutnya kita masukkan di baris kedua, di mana baris kedua adalah kita memasukkan dari icon dan maksudnya dari entity plastik kembali. Kemudian untuk location selanjutnya adalah peleburan. Untuk operationnya kita akan memasukkan sedikit perbedaan, di mana kita akan menentukan wait di sini, kemudian kita masukkan 6 menit. Nah, dari mana 6 menit ini terdapat pada soal eh, dan diproses selama 6 menit, maka akan terjadi proses menunggu. Nah, kemudian kita paste dan kita close.
Nah, karena di sini saya sudah memasukkan, maka kita lanjut ke routingnya. Di routing juga kita masukkan plastik di sini. Destinasinya adalah pencetakan karena dari peleburan tujuan berikutnya adalah ke mesin pencetakan. Untuk di mesin pencetakan akan masukkan movernya sama seperti langkah awal, keypad kemudian masukkan 1 menit. Oke, karena di sini saya sudah memasukkan maka sudah tidak perlu saya masukkan kembali. Nah, yang selanjutnya adalah dari plastik, locationnya di pencetakan di mesin ketiga atau mesin pencetakan. Nah, di mana pada mesin pencetakan ini terdapat sedikit perbedaan, di mana kita akan menggunakan pengaturan di sini yang terdapat perbedaan. Kita akan menentukan start fit. Nah, start fit di sini kita masukkan icon segitiga biru yang ada di atas. Pada start fit di sini kita akan memasukkan angka yang ada pada soal, angka-angka waktu proses pencetakan di sini yang nanti akan dikonversi, dan untuk memudahkannya saya sudah membuatkan pada Excel. Kemudian kita masukkan, kita klik ke bawah kemudian kita copy. Nah, kita paste kemudian di start fit yang telah kita buat tadi, maka kita pilih auto fit kemudian di unbound kemudian kita oke. Nah, di sini akan terdapat do not reject acceptance-nya. Jadi ini artinya sudah berhasil. Nah, jika sudah berhasil maka kita akan melanjutkan memasukkan dari operation, di mana dari operation ini kita akan melakukan build. Kemudian kita pilih wait, kemudian setelah wait adalah masukkan keypad. Nah, pada keypad ini kita cari distribution function, kemudian di distribution function klik normal, di normal kita klik adalah 2,89. Nah, setelah itu kita masukkan standard deviation. Standard deviation selanjutnya adalah 0,989. Kemudian kita return, kita paste, kemudian kita close. Nah, karena sudah saya masukkan di sini jadi tidak perlu saya masukkan kembali. Oke, setelah itu di sini juga di routingnya kita masukkan plastik, destination adalah finishing, kemudian move for 1 menit. Nah, selanjutnya setelah tadi proses pencetakan, yang selanjutnya adalah finishing, sama seperti sebelumnya entitasnya adalah plastik, kemudian locationnya adalah finishing, kemudian operasinya adalah menunggu sampai 3 menit. Nah, ini sama seperti langkah pada tahap pertama. Kemudian untuk routingnya kita pada plastik di sini, kemudian destination adalah gudang plastik jadi, kemudian move logicnya adalah move for 2 menit. Ini sama seperti langkah sebelumnya, kita masukkan keypad di sini. Oke. Nah, ini karena sudah saya masukkan jadi tidak perlu saya masukkan lagi. Dan yang terakhir prosesnya adalah entity-nya adalah plastik, kemudian location-nya adalah gudang barang jadi atau gudang plastik jadi. Nah, ini adalah langkah terakhir. Nah, di mana langkah terakhir ini routing-nya sedikit berbeda, di mana destination-nya adalah exit. Kemudian setelah itu, setelah berhasil artinya proses routing sudah berhasil. Kemudian kita akan melanjutkan ke proses berikutnya yaitu simulation. Nah, di simulation di sini kita akan klik tombol options. Nah, di options ini kita melakukan output path-nya itu di mana sesuai yang Anda perintahkan, tapi di sini saya standar saja mengikuti peraturan yang ada. Kemudian untuk runtime-nya kita atur menjadi 8 jam atau 8 jam kerja. Nah, di sini runtime-nya kita masukkan 8, kemudian untuk clock precision-nya kita masukkan hour. Nah, untuk number of replication-nya kita masukkan 1. Itu hanya beberapa pengaturan yang perlu diubah. Kemudian kita klik run, maka akan terjadi pergerakan dari simulasi apa yang telah kita buat sebelumnya. Oke. Mungkin itu, terima kasih untuk studi kasus yang pertama. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai studi kasus dari simulasi pro model yang kedua, di mana PT Nusantara ini bergerak pada proses manufaktur yang bergerak di bidang produksi pembuatan besi pengait kertas binder, di mana material utamanya adalah besi, kemudian memiliki alur proses produksi dari kedatangan, konveyor input, pemotongan, perakitan, finishing, konveyor output, dan gudang besi. Tetapi terdapat perbedaan di mana di sini terdapat buffer ataupun stok yang disimpan atau sifatnya sementara. Oke, kita langsung masuk ke pro modelnya. Nah, yang pertama sama seperti awal, kita akan dihadapkan pada pro model kosong. Kemudian di sini kita pilih file, new, kemudian akan terdapat layout baru. Nah, dari layout ini kita masukkan yang pertama-tama adalah ilustrasi atau analogi dari gudang kedatangan bahan baku, di mana gudang kedatangan bahan baku di sini saya ilustrasikan sebagai truk yang baru pertama kali dikirim.
Kemudian oh ya sebelum itu pada grafik kita checklist dulu ya di new-nya, kemudian kita masukkan gudang kedatangan bahan baku, kita masukkan juga fontnya dengan checklist new-nya, kemudian kita masukkan font di mana pada name ini setelah kita ganti. Nah, di sini terdapat perbedaan di mana terdapat conveyor, di mana conveyor ini didapatkan dengan kita mengklik button yang ada di sini. Nah, nanti akan terbuat seperti ini, kita membuat garis dan garis. Nah, ini karena saya sudah membuatnya jadi akan saya hilangkan saja. Di sini sudah saya buatkan letter L karena dari analogi di sini conveyor input itu bergerak ke bawah lalu dia ke kanan. Nah, kemudian di sini ada mesin berikutnya pemotongan besi, kemudian ada perakitan besi, kemudian ada finishing, conveyor output dan gudang besi. Nah, di mana terdapat perbedaan, di mana terdapat buffer di bawah yang nantinya akan mempengaruhi dari alur proses produksi. Oke, di sini langsung saja kita menuju ke ini. Nah, setelah kita masukkan dari setiap icon ataupun atribut atau grafik, kita akan memasukkan dari capnya, di mana cap di sini akan kita masukkan untuk gudang kedatangan adalah bernilai 100 dan untuk gudang besi juga kita akan memasukkan senilai 100. Oke, di sini. Oke, ini mohon maaf kita akan hapus. Nah, gudang besi akan kita masukkan 100. Kemudian untuk dari conveyor kita masukkan capnya adalah nilainya 15. Nah, untuk rulesnya karena di sini sifatnya adalah langsung terdapat rules oldest dan juga vivo, jadi udah kita gunakan setelan awal. Dan untuk conveyor output juga kita masukkan capnya sama dengan 15. Oke, setelah kita membuat ilustrasi seperti ini dan disertai dengan keterangan dari setiap atribut, selanjutnya adalah kita masuk ke entities. Nah, di mana entities di sini kita gunakan material yang digunakan sebagai bahan baku utama, di mana bahan baku utama adalah besi, di mana saya mempunyai ilustrasi atau icon bentuk besi dengan speednya adalah 150, startnya time series ini merupakan bawaan, kita hanya mengganti di bagian name-nya saja. Nah, setelah itu kita mendapatkan entities, langkah berikutnya adalah kita melakukan processing. Nah, pada processing ini kita akan membuat dari entities utama adalah akan diisi besi karena bahan bakunya terus-menerus menggunakan besi. Nah, yang paling pertama untuk location adalah gudang kedatangan bahan baku, karena dari grafik yang pertama dijelaskan adalah dari gudang kedatangan bahan baku. Dari gudang kedatangan bahan baku, operationnya masih bernilai kosong atau tidak ada. Kemudian untuk routingnya outputnya adalah besi, destinationnya adalah conveyor input, karena setelah gudang penerimaan bahan baku kita akan menuju ke conveyor input. Tetapi di sini untuk move logicnya kita akan memasukkan move for 0,3 menit, di mana didapatkan dari soal waktu transfer 0,3 menit. Nah, kemudian setelah itu yang kedua adalah conveyor input, di mana pada location conveyor input entity-nya terdapat besi juga, kemudian operationnya juga masih kosong. Tapi untuk routingnya di sini kita akan menggunakan besi dan juga destination-nya menuju ke mesin pemotongan besi. Kemudian setelah itu yang ketiga adalah besi pada pemotongan besi, kemudian operationnya adalah wait for 3 menit, dimana dengan bit. Nah, di sini wait, kemudian keypad masukkan 0,3 menit. Oke, nah di sini terdapat dua routing untuk pada location pemotongan besi. Yang pertama adalah untuk output besi, destinationnya kita masukkan perakitan besi. Ini menuju ke stasiun kerja berikutnya dengan move for-nya itu 0,5 menit, di mana ini sesuai dengan apa yang diberikan pada soal. Nah, terdapat juga buffer yang kita tadi telah masukkan di grafik ataupun di atribut destination buffer ini. Kita mempunyai move logic juga senilai 0,3 menit, di mana 0,5 menit dan 0,3 menit itu didapatkan dari pertanyaan yang telah diberikan. Nah, oke. Selanjutnya yang berikutnya adalah pada location buffer. Nah, untuk buffer ini sendiri tidak terdapat operation, tetapi untuk proses routingnya itu terdapat move logic yang memakan waktu perpindahan 0,2 menit sesuai dengan apa yang diberikan pada soal. Nah, yang selanjutnya yang agak sedikit berbeda adalah pada proses perakitan besi atau
mesin perakitan besi, di mana pada proses perakitan besi ini kita akan memasukkan operation yang berbeda. Pertama kita buat dulu, kemudian kita klik wait, kemudian di keypad itu kita masukkan all functions, kemudian pada all function kita cari namanya itu uniform. Nah, dari uniform ini kenapa kita menggunakan uniform? Karena yang diketahui pada soal adalah distribusi uniform. Nah, jadi distribusi uniform ini kita masukkan untuk minnya adalah 6, kemudian eh, untuk half range adalah 7. Nah, 6 kemudian half range adalah 7. Nah, ntar kemudian kita return, kita paste karena di sini saya sudah memasukkan, jadi langsung saja terdapat pada kolom proses. Nah, untuk selanjutnya pada routing sama seperti sebelumnya, destination adalah finishing, kemudian move logicnya adalah 1,2 menit. Nah, selanjutnya yang terakhir, maksudnya menuju yang sebelum terakhir adalah finishing. Nah, ada stasiun finishing ataupun location finishing itu operationnya adalah wait for 2 menit, kemudian routingnya itu outputnya adalah besi, kemudian tujuannya adalah the on fair output, move logicnya adalah 1,5 menit sesuai dengan apa yang diberikan pada soal. Kemudian selanjutnya adalah proses pada conveyor output, untuk operationnya itu dikosongkan, kemudian tujuan akhirnya adalah gudang besi. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah gudang besi. Nah, di mana pada gudang besi di sini eh, tidak terdapat operation juga. Nah, dan untuk destinasinya output. Nah, ini di sini kayaknya terdapat kesalahan. Jadi kita delete saja. Oke. Oke, baik. Sekian mungkin untuk proses dari eh, proses routing ataupun proses processing. Nah, yang selanjutnya adalah arrivals. Sini kita akan mengatur arrivals, entity-nya adalah besi. Nah, arrival di sini bermaksud adalah bahan baku kedatangan, di mana pada bahan baku kedatangan kita menggunakan location gudang kedatangan bahan baku, quantity H-nya adalah 2. Kenapa 2? Karena di sini besi akan diterima sebanyak 2 kali. Terdapat 2 kali. Dia datang dengan 2 unit di setiap kedatangannya. Nah, kemudian untuk occurrence kita masukkan 20 karena di sini 20 adalah kedatangan besi sebanyak 20 kali dengan jeda waktu 15, artinya frekuensinya dimasukkan 15. Oke, setelah itu kita akan masuk ke simulations. Setelah rival selesai, kita akan masuk ke simulations options. Nah, kemudian untuk simulation option kita akan masukkan seperti pengaturan di awal atau studi ke 1. Untuk runtime-nya kita masukkan 8, kemudian untuk clock precision-nya kita masukkan hour. Dan untuk number of replications-nya di sini coba kita masukkan angka 10. Kemudian kita klik OK, kemudian kita run. Nah, akan terdapat ilustrasinya seperti demikian. Oke, selesai. Terima kasih. Oke, di sini kita bisa melihat laporan dari masing-masing proses simulasi untuk studi kasus kedua. Oke, terdapat idle, finishing dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.